Asmar ya? Mana bikin di sini? Kayak tidak ada semangat hidup asli ya? Ini tuh baru duduk di sini. Woi, apa? Kenapa bro? Bangka, tak? Kenapa dodong kamu Mas Edeng? Pesan kopi. Bisa. Kopi Pak, satu. Iya. Kenapa kok tidak ada semangat hidup? Dari tadi aku perhatikan sengkoran, terus sengkoran. Pokoknya mulai aku baca nih berita, hilang hidup langsung bro, semua hidupku, hilang mantom. Kenapa? Sudah nih kalau betulan kini berita, saya nonjok Pak saya. Ini penghapusan tenaga kontrak. Pak D, betul-betul ini Pak D. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah sepakat menghapus tenaga kerja honorer di instansi pemerintah. Komisi 2 mengusulkan agar pemerintah memperluas bidang kerja tenaga untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Masih hapus tenaga kontrak. Berita apa sih? Ini penghapusan tenaga kontrak tahun 2020. Oh iya nih. Tapi itu yang saya baca juga tidak dihapus di bosku. Tidak dihapus. Jadi ini berita yang mana? Jangan percaya berita. Kemarin itu dihapus, kan tidak dihapus. Sebenarnya tahu ini apa? Kok kontrak atau honor? Saya honor. Tapi begini bro. Yang dihapus kemarin itu kontrak, diisukan. Cocok nih, ya dihapus kontrak, tapi pasti berimbas ke honor. Honor kan gajinya dari dana bos bro. Nah, gajinya dari dana bos. Tidak ada hubungannya bosku. Setahu saya itu kontrak sama honor sama Ji. Beda kalau kontrak itu ada SK-nya, kalau honor itu tidak ada SK-nya bosku. Cocok, tapi kan pengajian tetap bisa dari... jiku, isa pinir kono. Silakan Mas. Bisa begitu. Jadi dulu, oke kita bilang tadi tenaga kontrak sama honor beda. Tapi pengajian kan sama dari pusat juga. Mana mini kopi ya dari tadi mau pesan kopi. Tunggu dulu itu ibu. Tunggu. Ini Ini minum pahit. Baru stay yang minum. Mentah-mentah mau dihapus honor kan kasih mini kopi stay. Jangan dibilang. Ini lagi ku pinjam Ji. Jadi gue belum ku bayar. Hancur lo mau apa? hancur sekali ini. Jadi bagaimana nih kalau dihapus kian anu? Terancam di rumah tangga gue ini bro. Iya, karena kalau nonjok kayak ini betulan kini berita sudah nih. Bisa istriku lari tongi. Begini. Kontrak dengan honor itu beda nih bosku. Beda sekali. Ya oke lah kalau memang beda. Kira-kira setelah penghapusan tenaga kontrak tidak berimbas ke tenaga honor? Tidak berimbas. Aman gitu. Kalaupun terjadi, bangga si sekolahku. Sekolahku itu guru PNS-nya 2 aja. Ada temanku bosku. Ada temanku di anggota DPR dia. Bisa kan aja disampaikan? Bisa kan aja. Artinya ini sumber terpercaya ini. Sumber terpercaya. Akurat. Dia itu perwakilannya rakyat. Komisi D DPRD Kota Makassar. Saat ini, seandainya tenaga kontrak sama honor. Bakar gini rokok kok? Bakar mati dulu. Kopi ya, minum kopi ya, belum kita datang kopi ibu. Miskin lo mah. Belum Miskin dihapus sekali, tenaga kontrak kami miskin. Ini lagi HP gue mau gak ada. Ada. Kacau. Seandainya penghapusan tenaga kontrak berimbas ke tenaga honor, bagaimana nasib sekolahku? Nah, kebanyakan 2 aja guru PNS, selebihnya itu tenaga honor. Bagaimana nih? Artinya begini, dia mikir selalu pusing. Kalau mau lebih jelas, toh ada temanku. Dia hebat sih. Oke. Artinya dia infonya update. Tapi seandainya terjadi ini, bagaimana nih? Kalau terjadi hancur Miki. Jadi kalau seumpama tenaga honorer, tenaga kontrak dihapus, berimbas ke tenaga honorer. Sekolahku yang 2 PNS-nya mengajar semua kelas 1 sampai kelas 6. Lebih bagus ku telepon temanku di DPR. Coba kita telepon dulu. Halo bosku. Mau ke kantor kan di DPR? Bisa Ji? Oh siap. Iya. Oke. Oke Mi. Aman Mi. Habisin kopiku. Habisin kopi Pak. Kopi tak dulu datang. Bu, bondol lah 2 nak. Iya. Deh. Ya. Ini sudah diceritakan. Jadi sebelum jalan ki, kalau suruh kopi ya. Habisin dulu kopi. Habisin kopi ya. Tadi oke, Peng. Biar ini Kak. Ini. Ya, oke, Peng. Yang penting menjelaskan itu. Iya. Kita. Hari dulu. Dari mana ini bosku?
situ duduk. Ya. Ini bos. Dari mana kini? Dari warkop kak tadi. Ini berdebat terus. Bisa dibantu? Ini temanku dia honor ki. Baca tadi koran saya bilang deh. Koran masih semangat hidup loh. Kenapa bisa? Ini kan ada dia baca berita mau kakaknya dihapus itu. Tenaga kontra. Jadi saya bilang ada temanku di DPR komisi D. Bagus dia jawab pertanyaan tak. Siapa yang honor kita? Iya, saya. Mana di guru atau di pemerintahan? Di sekolah SD. Iya. Sempat memang ada isu yang kemarin sebentar di koran bahwa ada penghapusan menurut keputusan Kementerian PAN-RB tentang penghapusan honor. Honor kontrak sebenarnya sama sih. Honor kontrak yang beda itu sukarela. Honor kontrak itu bahasa yang digunakan di dinas biasanya, non PNS. Tapi tidak ada jumlahnya sama. Kemarin saya soroti karena memang ada ancang-ancang untuk dihapus honor atau kontrak. Saya bilang kalau honor dihapus maka banyak sekali efek sosial yang kira-kira berdampak pada penghapusan honor atau kontrak. Apalagi guru ya, guru kita ini di Makassar bukan kekurangan guru, sangat kekurangan guru. Misalkan kita hapus kontrak atau guru ya, maka kita harus berikhlas cari guru baru yang dimana memang kita ini minim PNS guru di Makassar. Maka kemarin wali kota juga sempat menjelaskan kalau ada guru yang dari luar daerah yang mau datang ke Makassar mengajar itu sangat terbuka untuk kita datangkan. Itu saya sebagai legislatif Makassar sangat tidak setuju adanya penghapusan honor, tapi alhamdulillah kemarin saya lihat ada edaran yang keluar dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara tentang sebenarnya honor kontrak itu hanya tidak berlaku atau dihapuskan di tingkat kementerian, tidak di daerah. Alhamdulillah. Jadi aman lagi mas. Alhamdulillah. Dengan penjelasannya apa tema? Itu juga tadi kan saya sempat berdebat sedikit mengenai tenaga kontrak dan honor itu sama. Ya, menurut beliau ini sama beda. Mungkin kalau kontrak itu bunyinya ada ikatan. Kalau honor biasanya orang bilang ya berapa saja, tergantung mungkin sukarela yang dibayarkan ya, mungkin begitu, tapi sama sebenarnya. Beda itu sukarela. Sukarela itu ya kalau misalkan pimpinan SKPD misalkan ada lebih dikasih ya tidak nggak masuk dalam kontrak lah. Siapa tahu ada pertanyaan supaya hilang ini kecemasanmu tuh sedikit. Sedikit. Ada orang sedikit. Cuma yang saya mau tanyakan ini kan mengenai yang SK wali kota kemarin kan, itu bagaimana kelanjutan itu? Tentang ada kemarin ada SK pengangkatan oleh wali kota tenaga honorer diangkat oleh SK wali kota. Apa itu? Waktu Pak Dani. Saya kira kalau misalkan SK itu kan berlaku per tahun ya. Yeah. Kalau misalkan SK itu berlaku per tahun maka SK itu bisa diteruskan, bisa juga di stop. Yang saya kritik bukan persoalan itunya. Persoalannya ini banyak honor fiktif. Artinya ada namanya tapi tidak ada orangnya. Bahkan juga ada honor yang malas kerja. Itu untuk apa? Itu kan sebenarnya pemborosan anggaran. Itu kan semua dibiayai oleh PD. Dan itu saya anggap bahwa kalau boleh kita verifikasi berkas kembali untuk memaksimalkan tenaga-tenaga honorer atau kontrak yang ada di SKPD. Berarti yang SK wali kota sementara saya kan ya. SK wali kota itu kalau honor kan dia per tahun. Iya. Bisa diteruskan dan Jangka waktunya kan ya. tapi di kawal gitu aspirasinya. Insya Allah, kenapa tidak? Intinya bahwa kalau misalkan kita berbuat baik, kerjanya bagus, saya kira kan tidak ada alasan untuk kita diberhentikan. Tetapi ya, kembali lagi kalau misalkan kerjanya kita ini dinilai pimpinan tidak bagus ya, saya kira tahu diri tahu makin daripada kita dimundurkan, mending kita mundur sendiri. Berarti berita kemarin itu penghapusan tidak benar ya? Alhamdulillah sesuai dengan Kepmen ya, edaran kementerian yang berlaku sudah. Tingkat kota aman kan ya. Tingkat kota dan provinsi. Alhamdulillah. Tapi jelas itu nggak panik itu. Iya, Tapi tahu ada pesan tak kan aku teman-teman ini di Makassar tahu bagaimana. Sebenarnya pesan saya ke depan ini kembalikan ke masanya SBY. SBY dulu itu kalau kita sudah menjabat atau bekerja di dinas sebagai tenaga honor yang lebih daripada 15 tahun itu sudah bisa dikeduakan atau diketigakan. Kemudian yang pantas terangkat menjadi PNS adalah orang yang pernah berkorban mengabdi selama bertahun-tahun. Coba lihat, ada orang tiba-tiba jadi PNS,
tamatan kuliah, tidak pernah di situ. Akhirnya apa? Dia masuk kerja, dia non apa ya, tidak ada pengalaman. Akhirnya dia tidak punya isi. Bagusnya ini kita angkat yang pernah mengabdi di situ sebagai honorer atau tenaga kontrak yang lama, kita angkat dia punya status apa PDK 3, kemudian diusulkan oleh daerah menjadi PNS. Itu yang saya mau, seperti zaman-zaman SBY kan begitu. Kenapa? Karena honor di Makassar itu yang paling berperan aktif itu honor atau kontrak. Dia yang saya lihat ya, saya tidak tahu kalau yang lain. Kalau saya bahkan di DPR ini yang paling berperan aktif itu yang kita minta tolong itu tenaga kontrak. Ini PNS kan bos-bos, susah diperintah. Jadi Seperti di sekolah saya kan ada cuma 2 PNS dan selebih honorer. Nah itu tadi saya sedikit tadi down ya karena Apa ya? Di mana? Sekolah SMP, SD kan SD ya. Jadi saya pikir bagaimana kalau ini terjadi, bagaimana dengan kalau kebanyakan honor yang mengajar di situ. Bahkan saya sekarang ini soroti tetap penghasilan honor. Provinsi jelas dia punya UMP, dibayarkan sesuai UMP. Di Makassar tidak pernah capai UMK. Bahkan honor terakhir itu katanya saya dengar dari Musrembang ada yang melapor bahwa honor itu yang masuk gajinya hanya 790.000. Berarti kurang lebih 210.000 terpotong. Ada 2 BPJS yang terpotong, ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Nah ini kenapa double? Maksudnya kalau misalkan dia sudah terpotong di ketenaga kerjaan sebagai honor, nggak usah dipotong di BPJS biasa, double dong. Kasihan. Belum lagi BPJS pajaknya kan. Saya bilang belum lagi yang double contoh. Dia tertanggung oleh kepala keluarga, kemudian terpotong lagi misalkan oleh BPJS langsung karena dipotong langsung dari gaji. Kan soal evaluasi ini khusus untuk sekda. Kalau boleh ini diteliti, jangan sampai ada penggunaan anggaran yang pindah ke BPJS itu tidak digunakan, yang akhirnya merugikan kita sebagai pemerintah. Karena itu kan dana tinggal. Kalau tinggal dari rekening daerah, maka itu akan menjadi devisa buat kita karena kan ada bunganya per bulan dan per tahun kan. Nah kalau dia tinggal di rekening BPJS, rugi dong kita. Ini harus ada evaluasi. Kalau boleh sekda lebih teliti dalam hal ini, karena ini juga terkait masalah pendapatannya teman-teman. Mungkin 1 juta mungkin menurut teman-teman sebagian yang pendapatannya lebih tinggi ya tidak ada masalah. Tapi kalau saya sih melihat kondisi itu, saya kira saya sangat miris karena kan berapa tuh baru 1 juta itu dipotong lagi. Aduh, memang harus lebih lebih dia bilang lebih memanusiakan manusia lah. Makassar tidak pernah mau misalnya. Nah sekarang ini kan mungkin terakhir ini sebagai penutup mungkin kan apa langkah-langkah anggota legislatif mengawal ini inspirasi guru-guru non ASN? Kalau saya sih bukan hanya guru, gitu. Semua. Mulai dari yang kita ini soroti adalah kenaikan BPJS yang sangat miris kita kemudian teriakkan di daerah. Karena kenapa? BPJS ini adalah hal yang dipaksa kita untuk membayar kewajiban yang begitu besar. Kemudian kalau kita lihat dari realisasinya, BPJS tidak ada kebaikan. BPJS ini malah lebih bagus itu sekarang pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Ini saya lihat BPJS ini mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa? Coba kita lihat. BPJS itu diatur oleh zonasi misalkan. Sekarang berubah lagi zonasi, presentasi lagi. Ada namanya BPJS mandiri, mampu, tidak mampu, apa sebagainya. Maksud saya, ini menjadi kewajiban kita per KK membayar BPJS. Tetapi imbasnya tidak ada efek kebaikan di dalamnya. Coba beda kalau kita bayar BPJS. Kemudian pelayanannya baik, kemudian obat-obatnya juga tidak lagi mengurus lagi yang lain. Pokoknya kita yang bawa diri saya ke rumah sakit dan pasti diterima, ini tidak. Masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Dan jeleknya lagi kalau misalkan kita masuk BPJS dan misalkan saya 4 orang dalam satu kepala rumah tangga, ada yang satu menunggu, ini tidak bisa kita gunakan. Ini kan kejahatan demokrasi, Pak. Iya, katanya negara ini negara demokrasi. Kok berlaku tidak adil terhadap satu orang ketika yang lain ini berbuat salah misalkan? Ini kan jadi kan ini 2 kali lipat, Pak. 2 kali lipat ini loh. Bayangkan kalau misalkan saya berkeluarga 4 orang, dibayar 200.000 satu orang per bulan ya. Kali 4 saya sudah 400. Kalau gaji gue 1 juta aja, Pak, 200.000 bisa pakai belanja? Nggak mungkin. Saya kira ini pemerintah kita di pusat harus melihat, karena semua masyarakat Indonesia ini wajib hukumnya digratiskan kesehatannya menurut undang-undang. Tidak boleh tidak
di cover dan juga sekarang tentunya. Tapi kan sekarang ini kita dibebani dengan hal-hal yang sangat berat buat saya ya. Walaupun mungkin ya teman-teman yang lain mengatakan tidak, kalau saya tidak, karena saya itu berasal dari kalangan kecil yang berada di pulau sana yang pendapatannya di atas di bawah rata-rata. Oke, paham. Alhamdulillah. Iya. Iya, banyak pertanyaan. Terima kasih, Saudara. Sebanyak. Saya mau pusing-pusing lagi lah. Iya. Selamat dia. Siap bro. Oke, makasih banyak. Insyaallah nanti kapan-kapan ketemu lagi. Suaranya insyaallah. Terima kasih. Oke, hati-hati Ki. Assalamualaikum. Salam. Basket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it, I dropped it, and on the way. Selesai Mita? Alhamdulillah. Iya saudara, jangan Makasih, Saudara. siap. Pokoknya intinya ada penjelasannya tadi Kakanda ya, anggota DPR kayak itu tadi. Saudara aku itu, yang penting kan jelas semua. Iya. Toh? Ya setidaknya bisa lega mas Ya, kita. jadi ngomong-ngomongin ini, kapan traktirmu ini Bella? Ih, Ayo nih. Iya. langsung berpuasa. Alhamdulillah, baik saudara.